Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kalala di acara Sekolah Minggu kita. Yuk adik-adik, sekarang kita mau seru-seruan, kita mau puji nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita juga mau dengarkan ada teman-teman kita yang mau nyanyi pada hari Minggu ini. Yuk, sebagai lagu pembuka kita mau nyanyi lagu satu, Happy Ya Ya Ya. Yuk adik-adik, bangkit berdiri semua ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa. Yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari kita minta kekuatan, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Bapa yang ada di dalam sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kau bantu kami, anak-anak-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, mampukan kami semua agar supaya taat dan setia untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik, sekarang Bulan mau tanya, apakah adik-adik mempunyai seorang sahabat? Ya, pastinya punya ya. Tiap kita pasti kita punya satu atau dua atau bahkan lebih sahabat-sahabat. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada satu sahabat yang sangat mengasihi kita. Sahabat yang sangat sayang sama kita. Siapa coba? Ya, betul. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tentunya kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau angkat satu pujian, Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yo adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Coba mana yang sudah bawa Alkitab? Yo, ya yang belum, ambil dulu ya kitabnya ya. Nah, sebelum kita dengarkan, kita mau angkat lagi satu pujian. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk berkat kesehatan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkan, dan Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua, cerita firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat 15. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat 15, kemudian dilanjutkan dengan Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat 15, kemudian dilanjutkan Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Ya, panjang ya adik-adik ya, nanti adik-adik bisa baca Alkitabnya ya. Kakak akan langsung masuk di dalam cerita. Adik-adik, Kak Porman ingin mengajak kita membayangkan seandainya di rumah kita atau di daerah tempat tinggal kita tidak ada air bersih yang dapat digunakan untuk mencuci, untuk memasak, untuk mandi, ya, apalagi untuk minum selama 7 hari. Ya, adik dibayangkan, selama 1 minggu atau selama 7 hari tidak ada air bersih yang dapat kita gunakan untuk mandi, untuk mencuci, untuk
sikat gigi, untuk minum, ya. Mama di rumah tidak bisa masak menggunakan air karena airnya itu tidak bersih. Bagaimana kira-kira adik-adik? Tidak enak, ya. Sangat-sangat tidak nyaman. Wah, mau minum tapi air tidak ada. Tidak ada yang dapat digunakan untuk air minum, ya. Nah, adik-adik, ternyata hal seperti ini dialami oleh penduduk Mesir. Air yang biasa mereka gunakan, sumber air minum mereka, sumber air yang biasa mereka gunakan sehari-hari itu berasal dari Sungai Nil, ternyata sudah tidak dapat digunakan. Kenapa, adik-adik? Sudah berubah menjadi darah. Ya. Ikan-ikan di Sungai Nil semuanya sudah mati dan air itu sudah bau busuk. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke Sungai Nil sehingga Sungai Nil itu berubah menjadi darah dan ikan-ikan di Sungai Nil itu semuanya mati. Wah, bisa dibayangkan adik-adik baunya. Masih ada yang mau pakai air itu? Pasti tidak ada. Ya. Mau ambil air, aduh. Ya, jangankan melihat warnanya yang merah. Mencium baunya sudah tidak enak. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan menyuruh Musa melakukan hal ini? Nah, ternyata Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun, meminta kepada Firaun, raja Mesir, supaya membebaskan bangsa Israel, supaya membiarkan bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Tetapi adik-adik, Firaun selalu mengeraskan hatinya. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia selalu mengeraskan hatinya. Akhirnya Tuhan mendatangkan tulah. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Nah, adik-adik, tadi dikatakan Sungai Nil sebagai sumber air bagi bangsa Mesir itu sudah berubah menjadi darah dan berbau busuk. Lantas, bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen itu airnya tidak menjadi darah. Airnya tetap bersih. Bangsa Israel tetap bisa menggunakan air bersih. Mereka bisa mandi, mereka bisa minum, mereka bisa memasak menggunakan air bersih. Perlindungan Tuhan atas bangsa Israel luar biasa. Tetapi bangsa Mesir sama sekali tidak bisa menggunakan air. Ya, di mana-mana air itu sudah berubah menjadi darah. Di kolam, ya, di selokan, bahkan di tempat-tempat penampungan air, di kemah-kemah, di rumah mereka itu sudah berubah menjadi darah. Nah, adik-adik, selama 7 hari, ya, air di tanah Mesir berubah menjadi darah. Nah, kemudian setelah lewat dari 7 hari, Firaun kembali mengeraskan hatinya. Ya, dia tetap tidak melepaskan bangsa Israel. Dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian Tuhan memberikan lagi, ya, tulah, mendatangkan lagi tulah atas bangsa Mesir. Adik-adik, ada yang tahu ada berapa tulah yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir? Iya, ada 10
tulah. Ya, tadi yang pertama air berubah menjadi darah. Kemudian yang kedua, nanti adik-adik bisa baca di Alkitab ya. Yang kedua, katak memenuhi seluruh tanah Mesir. Wah, adik-adik bisa dibayangkan. Seluruh tanah Mesir itu dipenuhi dengan katak. Bahkan katak itu sampai ada yang naik ke tempat tidur. Ada yang sampai ke tempat makanan. Wah, tidak bisa dibayangkan adik-adik. Daerah itu dipenuhi oleh katak. Ya. Kemudian yang ketiga, nyamuk. Ya, seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh nyamuk. Pak, kita di rumah ada nyamuk 1-2 aja sudah terganggu. Apalagi kalau seluruh tanah Mesir itu dipenuhi oleh nyamuk. Nah, kemudian yang keempat, lalat pikat. Ya, nah lalat pikat menyerang seluruh tanah Mesir kecuali tanah Goshen. Ya, tanah Goshen yang merupakan tempat tinggal bangsa Israel. Jadi Tuhan membuat pengecualian. Seluruh tanah Mesir itu kena tulah, tetapi khusus tanah Goshen ya itu Tuhan lindungi. Ya. Kemudian yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Semua ternak di tanah Mesir, ternak orang Mesir kena penyakit sampar. Jadi banyak ternak orang Mesir mati. Tetapi ternak bangsa Israel tidak ada yang kena sampar. Nah, yang keenam, barah yang menyerang manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Yang ketujuh, hujan es. Ya, adik-adik bayangkan seluruh penduduk Mesir kedinginan karena hujan es. Nah, kemudian yang kedelapan, belalang. Tanah Mesir diserang oleh belalang. Tanah Mesir ditutupi, dipenuhi oleh belalang. Adik-adik tahu, belalang itu suka memakan tumbuhan. Ya, jadi kalau dikatakan seluruh tanah Mesir ditutupi, dipenuhi oleh belalang. Wah, tumbuhan di tanah Mesir habis. Ya, tidak ada lagi kelihatan daun-daun hijau di tanah Mesir karena habis dimakan oleh belalang. Kesembilan, gelap gulita meliputi tanah Mesir. Ya, adik-adik, kalau di rumah sedang mati lampu, itu rasanya juga sudah tidak enak, sudah tidak nyaman. Ya, apalagi ini dikatakan gelap gulita. Dan adik-adik tahu itu berapa lama? 3 hari. 3 hari bangsa Mesir mengalami yang namanya gelap gulita. Di mana-mana gelap gulita. Nah, kemudian adik-adik, apakah Firaun akan melepaskan bangsa Israel? Ternyata belum. Ya, Firaun masih mengeraskan hatinya. Firaun masih belum mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia masih mengeraskan hatinya. Sampai kemudian Tuhan mendatangkan tulah ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung bangsa Israel. Dan bukan hanya anak-anak sulung manusia yang mati, ya, tetapi sampai anak-anak sulung hewan pun mati. Jadi mulai dari anak raja, anak rakyat biasa, bahkan anak-anak orang-orang yang ada di dalam tawanan, yang ada di dalam penjara, ya, anak sulungnya mati. Dan anak-anak hewan mati. Nah, pada malam itu ketika tulah ke-10 didatangkan, terdengarlah tangisan di mana-mana. Banyak yang menangis, banyak yang menjerit, ya. Akhirnya adik-adik, setelah tulah ke-10, Firaun menyerah. Ya. Bahkan bangsa Mesir mendesak agar bangsa Israel segera pergi, segera keluar dari tanah Mesir. Mereka takut jika bangsa Israel tidak dibebaskan, jika bangsa Israel masih berada di tanah Mesir, Tuhan akan memberi tulah yang lebih hebat lagi,
Ya, bangsa Mesir takut. Akhirnya mereka izinkan bangsa Israel keluar. Malah mereka bilang, udah pergi saja, keluar saja dari tanah Mesir, ya, supaya Tuhan tidak mendatangkan lagi tulah yang lebih hebat lagi kepada mereka. Nah, dan yang luar biasanya lagi, Tuhan membuat seluruh bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Ya, mereka memberikan barang-barang, mereka memberikan emas, kain-kain, ya, kepada bangsa Israel untuk dibawa, sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak tangan kosong. Mereka ada bekal, mereka ada emas, ada perak, ada kain-kain yang dibawa. Dengan demikian, bangsa Israel membawa bekal yang cukup banyak untuk perjalanan panjang menuju tanah perjanjian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kisah 10 tulah tadi menunjukkan betapa Tuhan sangat melindungi umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan bahkan sudah memiliki rencana yang besar untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel menaati Tuhan melalui perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa, dan Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, kita juga bisa belajar dari bangsa Israel, ya, dari sikap bangsa Israel. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan mudah putus asa. Ingat bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menolong kita. Tuhan akan selalu melindungi dan menolong kamu. Adik-adik, kita bisa belajar dari kisah bangsa Israel, ya. Nah, ketika adik-adik mengalami kesulitan, jangan mudah putus asa. Ingat bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menolongmu. Tuhan akan selalu melindungi dan menolong kita. Ingat juga untuk tetap taat kepada firman Tuhan, ya, yang mungkin adik-adik terima dari orang tua, guru, teman, guru sekolah minggu, ya, orang-orang yang di sekitar adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan sudah selesai. Ingat selalu bahwa Tuhan melindungi kamu. Tuhan selalu melindungimu dan menolongmu. Jangan mudah putus asa. Selalu berharap kepada Tuhan, berdoa dan taati firman Tuhan. Amin. Dalam hidup
10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolonganku datang dari-Mu. Setiap tanganku, saya teguh maaf. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. I hold on Tuhan, Margogoria. Kaulah harapan dalam hidupku. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan teman-teman kita yang membawakan pujian bagi Tuhan. Kalau ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Ditunggu video-video dari adik-adik lainnya untuk ditayangkan di minggu-minggu berikutnya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah. Sekarang kita mau bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau kumpulkan. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik titipkan kepada mama atau papa untuk disampaikan ke gereja. Sebagai lagu persembahan, kita mau angkat satu pujian, Ku Bersyukur.
Tuhan Yesus berkati doa persembahan kami supaya bisa memeruas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik, sampailah kita di penghujung acara sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatannya. Juga ada beberapa adik-adik yang mungkin besok sudah tatap muka, tetap prokes ya, jaga kesehatan, makan yang banyak biar adik-adiknya tetap sehat. Adik-adik semua ditunggu kehadirannya di sekolah minggu depan. Sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah pimpin acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa di surga, kiranya Engkau juga mau selalu sertai kami di kehidupan kami berikutnya. Engkau juga mau berkati kedua orang tua kami dalam mereka memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan untuk bersama-sama bersama teman-teman kami akan mengikuti sekolah minggu kembali. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.